Bab 36. Dingyi berkata, "Ya," dan mengangguk. Yilin tiba-tiba bertanya, "Tuan, sayangnya saudara Linghu meninggal kemudian, apakah karena dia bertemu dengan saya, dia tidak beruntung?" Tanda tanya petik 2 titik. Yilin berkata, "Ya, ketika saya bergegas ke Fajar, saya melihat kota Hengyang. Saya memutuskan dalam hati, berpikir bahwa saya mungkin melihat guru di Hengyang, tetapi pada saat ini, Tian Bo Guang mengejarnya. Segera setelah saya melihat kakinya juga lemah, dan dia menangkapnya dalam beberapa langkah. Saya pikir sejak dia mengejar di sini, saudara Lau dari sekolah Huasan pasti telah dibunuh olehnya di dalam gua, dan saya merasa sangat tidak nyaman." Tian Bo Guang melihat ada banyak pejalan kaki di jalan, tetapi dia tidak berani bersikap kasar kepada saya. Dia hanya berkata, "Kamu ikuti aku dengan patuh, dan aku tidak akan menyentuhmu. Jika kamu keras kepala dan tidak patuh, aku akan segera menanggalkan pakaianmu dan beritahu jalan ke banyak orang menertawakanmu." Saya terlalu takut untuk menolak, jadi saya mengikutinya ke kota. Ketika saya datang ke restoran dan kembali ke Menara Angsa Liar, dia berkata, "Tuan kecil, Anda memiliki penampilan seperti menenggelamkan ikan dan jatuh ke angsa liar. Huiyan Lo ini hanya untukmu. Ayo naik dan mabuk dan bersenang-senang, semuanya." Saya berkata, "Biksu tidak menggunakan daging dan anggur, ini adalah peraturan biara Baiyun saya." Dia berkata, "Kamu memiliki banyak peraturan di biara Baiyun. Apakah kamu benar-benar menjaga begitu banyak peraturan? Nanti saya akan meminta Anda untuk melanggar sila lagi dan lagi. Semua aturan dan peraturan menipu. Tuanmu." Ketika dia mengatakan ini, dia melirik Dingyi dan tidak berani melanjutkan. Dingyi berkata, "Omong kosong pria jahat ini, jangan menyebut dia, kamu hanya berbicara tentang apa yang terjadi setelah itu." Yilin berkata, "Ya." Kemudian saya berkata, "Kamu berbicara omong kosong, tuanku tidak pernah bersembunyi, diam-diam minum dan makan daging anjing." Petik 1 petik 2. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan tawa. Meskipun Yilin tidak mengulangi kata-kata Tian Bo Guang, semua orang tahu dari jawaban ini bahwa Tian Bo Guang pasti telah salah menunjuk Yi untuk bersembunyi, diam-diam minum dan makan daging anjing. Dingyi, wajahnya tenggelam, dan dia berkata dalam hatinya, anak ini memiliki mata yang kuat, dan dia tidak tahu bagaimana menghindarinya ketika dia berbicara. Yilin melanjutkan, penjahat itu mengulurkan tangan dan meraih rokku, berkata, "Jika kamu tidak pergi ke atas untuk minum bersamaku, aku akan merobek pakaianmu." Aku tidak punya pilihan selain pergi bersamanya. Penjahat ini memesan makanan dan anggur, dia benar-benar jahat, kataku vegetarian, tetapi dia memesan hidangan daging seperti daging sapi, babi, ayam, bebek, ikan, dan udang. Dia mengatakan bahwa jika saya tidak makan, dia akan merobek pakaian saya. "Guru, saya tidak akan makan apapun. Agama Buddha melarang makan daging, dan para murid tidak boleh melanggar sila. Orang jahat ini ingin merobek pakaian saya, meskipun itu tidak baik, itu bukan salah muridnya." Pada saat ini, seorang pria datang ke restoran dengan pedang panjang tergantung di pinggangnya. Wajahnya pucat dan tubuhnya berlumuran darah. Dia duduk di meja kami tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan mengambil anggur di mangkuk di depan saya. Dia minum semuanya dalam sekali teguk. Dia menuang semangkuk anggur untuk dirinya sendiri, mengangkatnya ke Tian Bo Guang dan berkata, "Tolong." Dia berkata kepada saya, "Tolong." Dia meminumnya lagi. Ketika saya mendengar suaranya, saya tidak bisa menahan rasa terkejut dan bahagia. Ternyata dia adalah kakak senior Lau, yang menyelamatkan saya di dalam gua. Alhamdulillah, dia tidak dibunuh oleh Tian Bo Guang, tetapi tubuhnya telah mati, berlumuran darah. Dia terluka parah untuk menyelamatkanku. Tian Bo Guang menoleh padanya dari atas ke bawah. Dia melihat ke bawah dan berkata, "Itu kamu." Dia berkata, "Ini aku." Tian Bo Guang memberinya acungan jempol dan memuji, "Orang baik." Dia juga mengacungkan jempol pada Tian Bo Guang dan memuji, "Teknik pedang yang bagus." Keduanya tertawa keras dan minum semangkuk anggur bersama. Saya sangat terkejut, mereka berdua bertengkar hebat tadi malam, mengapa mereka tiba-tiba menjadi teman saat ini? Saya sangat senang orang ini tidak mati, tetapi dia adalah teman dari orang jahat ini. Tian Bo Guang dan murid-murid saya khawatir lagi. Tian Bo Guang berkata, "Kamu bukan Lao Denuo. Lao Denuo adalah orang tua yang jahat, bagaimana kamu bisa begitu muda dan tampan?"
Aku diam-diam melihat pria ini. Dia baru berusia 20-an, jadi dia berkata tadi malam, orang tua saya masih hidup 70 atau 80 tahun, dan seterusnya, semua berbohong kepada Tian Boguang. Pria itu tersenyum dan berkata, saya bukan Lao Denuo. Tian Boguang menamparkan meja dan berkata, ya, kamu adalah Ling Hu Chong dari Huasan, seseorang di sungai dan danau. Orang nomor 1, saudara Ling Hu mengakuinya saat ini, dan berkata sambil tersenyum, beraninya kamu. Ling Hu Chong adalah lawanmu yang kalah, kamu tidak bisa menahan tawa. Tian Boguang berkata, jika kita tidak bertengkar, kita tidak mengenal satu sama lain. Bagaimana kalau kita berteman? Karena saudara Ling Hu menyukai biarawati kecil yang cantik ini, saya akan membiarkan Anda. Apakah ini generasi saya yang menghargai seks dan membenci teman? Petik 1 petik 2, wajah Ding Yi membiru, dan dia berkata, penjahat ini pantas mati, pantas mati. Petik 2, Yilin menangis, dan berkata, Tuan, saudara Ling Hu tiba-tiba memarahi saya. Dia berkata, biarawati kecil ini tidak memiliki warna di wajahnya. Dia hanya makan sayuran hijau dan tahu sepanjang hari. Penampilannya pasti tidak akan membaik. Kakak Tian, saya marah setiap kali melihat seorang biarawati dalam hidup saya, dan saya berharap bisa membunuh semua biarawati di dunia. Tian Boguang tersenyum dan bertanya, lalu kenapa? Petik 1, senior Brother Ling Hu berkata, sejujurnya, Brother Tian, saya memiliki hobi dalam hidup saya. Saya suka berjudi seperti hidup saya. Selama saya melihat dadu domino, saya akan melupakan nama belakang saya. Tapi selama saya melihat seorang biarawati, saya tidak akan menggunakannya selama sehari. Berjudi, apa yang Anda pertaruhkan dan apa yang Anda kalah, benar-benar dicoba dan diuji. Bukan hanya saya, tetapi semua saudara dan saudari dari sekolah Huasan seperti ini. Oleh karena itu, kami murid-murid sekolah Huasan bertemu dengan paman, saudara perempuan, dan saudara perempuan dari sekolah Hengshan, meskipun wajahnya penuh hormat, tetapi hatinya penuh dengan teriakan nasib buruk. Ding Yi sangat marah, berbalik telapak tangan, dan menamparkan telinga Lao Denuo dengan jelas dan tajam. Serangannya cepat dan berat, Lao Denuo tidak punya waktu untuk mengelak, dia merasa pusing sebentar, dan hampir jatuh. Bab 37, Liu Zhengfeng tertawa dan berkata, Tuan, mengapa dia begitu marah tanpa alasan? Keponakan bela diri Ling Hu berbicara omong kosong kepada Tian Boguang untuk menyelamatkan Gao Zuling, bagaimana Anda bisa mempercayainya? Ding Yi tercengang, dan berkata, kamu bilang dia mencoba menyelamatkan Yilin. Liu Zhengfeng berkata, itu tebakanku. Keponakan Yilin, bukankah begitu? Yilin menundukkan kepalanya dan berkata, kakak Ling Hu adalah orang yang baik, tapi hanya berbicara terlalu vulgar. Tuan sedang marah, saya tidak berani melanjutkan. Ding Yi berteriak, bicaralah. Katakan, saya ingin tahu apakah dia memiliki niat baik atau niat jahat. Jika orang ini adalah pria bajingan, bahkan jika dia mati, aku harus menyelesaikan perhitungan dengan Yue Laur. Yilin menggumamkan beberapa patah kata, tidak berani melanjutkan. Ding Yi berkata, bicaralah, jangan tabu untuknya, apakah itu baik atau buruk, tidak bisakah kita membedakannya? Yilin berkata, ya, kakak Ling Hu berkata lagi, kakak Tian, kami pelajar seni bela diri telah menghabiskan seluruh hidup kita meminta kehidupan di ujung pisau. Meskipun seni bela diri sangat terampil untuk mengambil keuntungan, dalam analisis terakhir, bagaimanapun juga itu adalah keberuntungan, bukan begitu? Seni bela diri, hidup dan mati hanyalah keberuntungan, belum lagi biarawati kecil ini sangat kurus seperti ayam sepertinya. Bukan masalah besar jika Anda menyebutkannya, bahkan jika itu benar-benar perih, saya, Ling Hu Chong, jangan lihat dia. Lagi pula, kehidupan seseorang itu penting, dan itu salah untuk menghargai seks daripada teman, dan bodoh untuk menghargai seks dan kehidupan. Ah, kamu tidak boleh menyentuhnya. Tian Boguang tersenyum dan berkata, kakak Ling Hu, saya hanya tahu bahwa Anda adalah orang baik yang tidak takut pada langit dan bumi. Mengapa Anda memiliki begitu banyak tabu ketika menyebut biarawati? Saudara Ling Hu berkata, hei, setelah bertemu biarawati dalam hidup saya mengalami terlalu banyak kesialan, jadi saya tidak bisa tidak mempercayainya. Coba pikirkan, tadi malam aku baik-baik saja, aku bahkan tidak melihat wajah biarawati kecil itu, tetapi aku hanya mendengar suaranya, dan aku memotongmu 3 kali di tubuhku, dan hampir kehilangan nyawaku. Ini bukan nasib buruk, apa itu nasib buruk?
Tian Boguang tertawa keras dan berkata, itu benar. Senior Broter Linghu berkata, Broter Tian, saya tidak berbicara dengan biarawati. Kami laki-laki, kami minum sepuasnya. Beritahu biarawati kecil ini untuk keluar. Saya menyarankan Anda, sentuh saja dia, dan Anda akan menjadi bahagia. Petik 2. Tian Boguang bertanya, apakah 3 racun di dunia? Kakak laki-laki Linghu menunjukkan keterkejutan di wajahnya, dan berkata, Saudara Tian kebanyakan berjalan di sungai dan danau, dan memiliki pengetahuan yang luas. Kenapa kamu tidak bahkan tahu 3 racun di dunia? Seperti kata pepatah bagus, biarawati itu seperti ular bambu hijau, jangan sentuh dia jika kamu punya nyali. Biarawati ini adalah racun, arsenik adalah racun lainnya, dan ular bambu hijau adalah racun lainnya. Di antara 3 racun di dunia, biarawati menempati urutan pertama. Kami murid laki-laki dari Sekte 5 Pedang Suci sering mengatakan bahwa Dingyi adalah marah, mengulurkan tangannya dan menamparkan meja kopi dengan keras, dan mengutuk, masukkan bau anjing ibunya. Pada saat terakhir, dia akhirnya menahan kata, kentut. Lao Denwo telah menderita darinya, dan menghindarinya dari kejauhan. Melihat wajahnya yang memerah, dia mundur selangkah lagi. Liu Zhengfeng menghela nafas, keponakan Linghu memiliki niat baik, tetapi terlalu banyak untuk berbicara begitu saja. Tapi sekali lagi, berurusan dengan penjahat besar seperti Tian Boguang, jika tidak terdengar serius, itu juga benar untuk menipu. Dia, Yilin bertanya, Paman Liu, kata-kata yang Anda katakan itu semua sengaja dibuat oleh saudara senior Linghu untuk menipu nama keluarga Tian itu. Liu Zhengfeng berkata, tentu saja. Di antara 5 sekte pedang suci, bagaimana bisa apakah ada pembicaraan yang membosankan dan kasar seperti ini? Suatu hari nanti, itu akan menjadi hari yang besar bagi Liu untuk mencuci tangannya di baskom emas. Saya akan mengatakan apa saja untuk menjadi keberuntungan. Jika semua orang benar-benar memiliki keraguan tentang sekte Anda, bagaimana Liu bisa menyetujuinya? Dengan hormat mengundang Guru Dingyi dan semua keponakan yang bajik untuk datang ke rumah. Setelah mendengar beberapa kata ini, ekspresi Dingyi melembut, dia mendengus, dan mengutuk, Linghu Chong memiliki mulut yang bau, saya tidak tahu siapa mereka dilatih oleh orang-orang jahat. Implikasinya adalah bahwa Master Linghu Chong Huasan juga dimarahi. Liu Zhengfeng berkata, Tuan, jangan khawatir, Tian Boguang sangat kuat dalam seni bela diri. Keponakan Linghu tidak bisa mengalahkannya. Melihat keponakan Yilin dalam bahaya besar, saya harus mengarang beberapa kata, berharap untuk menipu dia. Penjahat melepaskannya, berpikir bahwa Tian Boguang telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia dan mendapat informasi lengkap, bagaimana dia bisa dengan mudah ditipu. Benar juga bahwa orang-orang duniawi tidak tahu apa-apa dan memiliki prasangka buruk terhadap para biksu. Keponakan Linghu mengambil kesempatan untuk turun, ayo bicara. Kita berada di sungai dan danau, kita bertindak dan berbicara, dan terkadang kita harus mengikuti otoritas. Jika Guru Linghu tidak menghargai sekolah Hengshan, dan sekolah Huasan berasal dari Tuan Yue, jika dia tidak menghormati dan mengagumi ketiga guru itu, dia akan melakukannya. Bagaimana Anda bisa berusaha keras untuk menyelamatkan murid-murid sekte Anda? Dingyi mengangguk, dan berkata, terima kasih atas kata-kata baik dari Tuan Liu. Beralih ke Yilin, dia berkata, apakah itu sebabnya Tian Boguang membiarkanmu pergi? Yilin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Saudara Linghu. Berkata lagi, Saudara Tian, meskipun Anda adalah satu-satunya di dunia dengan kungfu ringan, jika Anda memiliki keberuntungan Huage yang tidak beruntung, tidak peduli seberapa bagus kungfu ringan Anda tidak akan dapat melarikan diri. Boguang sepertinya ragu-ragu sejenak, menatapku 2 kali, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku, Tian Boguang, akan pergi sendiri. Datang sendiri, merajalela di dunia, bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak keberatan? Biarawati kecil ini, bagaimanapun juga kita telah bertemu, dan biarkan dia ada di sini bersamamu. Pada saat ini, seorang pemuda di meja sebelah tiba-tiba dia menghunus pedang panjangnya, bergegas ke Tian Boguang, dan berteriak, kamu, apakah kamu Tian Boguang? Tian Boguang berkata, bagaimana? Pria muda itu berkata, aku akan membunuhmu, bajingan. Semua orang di seni bela diri ingin membunuhmu dan bersedia, tetapi kamu membual di sini, apakah kamu tidak sabar? Tusuk pedang di Tian Boguang. Melihat gerakan pedangnya, itu adalah ilmu pedang sekolah Taisan, dan itu adalah kakak laki-laki ini.
Dia menunjuk ke mayat yang tergeletak di pintu. Taoist Tianmen mengangguk dan berkata, Chi Bai Cheng sangat baik, sangat baik. Petik 2. Yilin melanjutkan, Tian Boguang mengguncang tubuhnya, dia memiliki satu pedang di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, duduk, duduk. Minum, minum, kembalikan satu pisau ke sarungnya. Kakak senior dari Sekte Taisan, entah bagaimana dia ditusuk di dada, berdarah deras, dia menatap Tian Boguang, tubuhnya bergetar beberapa kali, dan dia jatuh ke lantai. Dia mengalihkan pandangannya ke Taoist Tiansong, dan berkata, Paman bela diri dari sekolah Taisan ini melompat ke depan Tian Boguang, berteriak keras, dan menyerang dengan pedangnya. Gerakan pedang Paman bela diri ini sangat bagus, tetapi Tian Boguang masih berdiri, duduk di kursi, menarik pisau untuk menangkis. Paman itu melakukan 20 atau 30 serangan, Tian Boguang memblokir 20 atau 30 serangan, dan terus duduk tanpa berdiri. Petik 2. Pendeta Tao dari Tianmen memandang adik laki-lakinya yang terbaring di panel pintu dengan wajah gelap, dan bertanya, Saudara laki-laki, apakah seni bela diri penjahat ini benar-benar bagus? Pendeta Tao Tiansong menghela nafas panjang, dan perlahan memalingkan muka. Yilin melanjutkan, pada saat itu, Saudara Linghu menghunus pedangnya dan menikam Tian Boguang. Tian Boguang membalikkan pisaunya untuk memblokirnya, dan berdiri. Bab 38. Dingyi berkata, ini tidak benar. Taoist Tiansong menikamnya 20 atau 30 pedang berturut-turut, dan dia tidak perlu berdiri, Ling Hu Chong hanya menikamnya sekali, dan Tian Boguang harus berdiri. Bagaimana ilmu silat Ling Hu Chong bisa melampaui Taoist Tiansong? Petik 2. Yilin berkata, maka Tian Boguang benar. Dia berkata, Saudara Ling Hu, saya menganggap Anda seorang teman. Jika Anda menyerang saya dengan senjata, jika saya masih duduk diam, saya akan memandang rendah Anda. Meskipun seni bela diri saya dia adalah lebih tinggi darimu, tetapi menghormatimu sebagai manusia di dalam hatinya, jadi apakah dia menang atau kalah, dia harus berdiri dan bertarung. Berurusan dengan banteng ini, hidung banteng, tapi berbeda. Saudara Ling Hu mendengus dan berkata, terima kasih atas mata birumu, wajah Ling Hu Chong Taijin. Cici menyerangnya 3 kali berturut-turut. Guru, ketiga pedang ini sangat kuat, dan cahaya pedang menutupi seluruh tubuh bagian atas Tian Boguang. Dingyi mengangguk dan berkata, ini Laur Yue karya favoritnya disebut, Tai Yue San Xing Feng, dikatakan bahwa pedang kedua lebih kuat dari pedang pertama, dan pedang ketiga lebih kuat dari pedang kedua. Bagaimana caranya membongkar Tian Boguang? Yilin berkata, Tian Boguang bergerak, mundur 1 langkah, dan mundur 3 langkah berturut-turut. Dia bersorak dan berkata, ilmu pedang yang bagus. Memalingkan kepalanya ke Master Tiansong, dia berkata, Newbie, kenapa kamu tidak datang untuk menyerang? Segera setelah kakak senior Ling Hu menghunus pedangnya, Tian Paman Song kemudian mundur dan berdiri di samping. Paman Tiansong berkata dengan dingin, saya seorang pria yang jujur dari Sekte Gunung Tai, bagaimana apakah saya akan bergabung dengan orang bejat? Saya tidak dapat menahannya, dan berkata, jangan salahkan saudara senior Ling Hu ini, dia pria yang baik. Paman Tiansong mencibir dan berkata, apakah dia pria yang baik? Berteriak, dia menekankan tangannya ke dadanya, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Tian Boguang meletakkan pisaunya kembali ke sarungnya, dan berkata, duduk, duduk. Minum, minum, saya tidak tahu teknik pedang luar biasa seperti apa yang digunakan Tian Boguang. Saya tidak melihatnya merentangkan lengannya dan melambaikan tangannya. Master Tiansong ditusuk di dada, pedang itu sangat cepat. Saya sangat takut sehingga saya berteriak, jangan bunuh dia. Tian Boguang tertawa dan berkata, aku tidak akan membunuh si cantik kecil jika dia mengatakan tidak. Master Tiansong menekan dadanya dan bergegas menuruni tangga. Kakak Ling Hu bangkit dan ingin mengejarnya untuk menyelamatkannya. Tian Boguang mencengkeramnya dan berkata, kakak Ling Hu, pria berhidung banteng ini sangat bangga bahwa dia lebih baik mati daripada memintamu untuk membantunya. Mengapa repot-repot? Kakak senior Ling Hu tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Saya minum 2 mangkuk anggur. Guru, pada saat itu, saya pikir, 5 sila Buddhis kita, pantangan kelima dari alkohol, meskipun Brother Ling Hu bukan seorang murid Buddhis, itu adalah tidak baik untuk minum seperti ini. Tetapi para murid secara alami tidak berani berbicara dengannya berbicara. Saya khawatir dia akan memarahi saya karena melihat biarawati, atau sesuatu. Dingyi berkata, kata-kata, gila Ling Hu Chong, jangan sebutkan lagi di masa depan.
Yilin berkata, "Iya." Dingyi berkata, "Bagaimana dengan masa depan?" Yilin berkata, Tian Boguang berkata, "Seni bela diri berhidung sapi ini bagus. Pemotongan saya tidak terlalu lambat, ia mampu menyusut 3 inci tepat waktu. Pemotongan ini tidak membunuhnya." Trik faksi Taisan adalah masih 2. Saudara Linghu, pria berhidung banteng ini belum mati, dan kamu akan mendapat lebih banyak masalah di masa depan. Aku ingin membunuhnya sekarang untuk menyelamatkanmu dari masalah di masa depan, tetapi sayang sekali pisau ini tidak bunuh dia. Kakak Linghu tersenyum dan berkata, "Dalam hidupku, masalah setiap hari, persetan, minum. Kakak Tian, pisaumu sepertinya menebas dadaku. Aku tidak sebaik Master Tian Song dalam seni bela diri, jadi aku tidak bisa menghindarinya." Tian Boguang tertawa dan berkata, "Saat aku menghunus pedang barusan, bawahanku benar-benar menunjukkan belas kasihan. Itu untuk membalas persahabatanmu karena tidak membunuhku di gua tadi malam. Saya sangat terkejut mendengarnya. Jadi, tadi malam ketika keduanya bertarung di dalam gua, saudara Linghu berada di atas angin dan menyelamatkan nyawanya." Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi ketidaksetujuan muncul di wajah mereka, dan mereka semua merasa bahwa Linghu Chong seharusnya tidak berteman dengan pencuri jahat ini. Yilin melanjutkan, kakak laki-laki Linghu berkata, "Di gua tadi malam, saya melakukan yang terbaik. Art tidak sebagus orang, beraninya mengatakan bahwa pedang itu penyayang." Tian Boguang tertawa dan berkata, "Pada saat itu kamu dan biarawati kecil ini sedang bersembunyi di dalam gua, dan biarawati kecil itu mengeluarkan suara yang saya deteksi, tetapi kamu menahan napas. Saya tidak pernah menyangka bahwa orang lain sedang menonton. Saya meraih biarawati kecil itu, dan saya akan melanggar aturan dan peraturannya. Anda hanya perlu menunggu sesaat. Ketika jiwa saya hilang di langit dan pikiran saya bebas dari gangguan lain, tikaman pedang pasti akan merenggut nyawa saya." Saudara Linghu, Anda belum berusia 11 atau 12 tahun, apakah Anda tidak tahu seberapa parah persendiannya? Saya tahu Anda adalah suami yang bermartabat, dan Anda tidak ingin membuat plot seperti itu. Jadi pedang itu, hanya tusukan ringan di bahu saya. Petik 2. Kakak senior Linghu berkata, "Jika saya tinggal sebentar, bukankah biarawati kecil ini dihina oleh Anda? Izinkan saya memberitahu Anda, meskipun saya marah ketika melihat seorang biarawati, Sekte Hengshan selalu menjadi salah satu dari 5 pedang suci sekte. Anda tidak bisa mentolerir intimidasi kami." Tian Boguang berkata sambil tersenyum, "Dikatakan demikian, jika Anda mengirim pedang Anda 3 atau 4 inci ke depan, salah satu lengan saya tidak akan berguna. Mengapa Anda menusuk saya dengan ini pukul saya, tetapi ditarik kembali?" Saudara Linghu berkata, "Saya adalah murid Huasan, bagaimana saya bisa menikam seseorang dari belakang? Anda menebas bahu saya terlebih dahulu, dan saya mengembalikan pedang di bahu Anda, bertarung lagi, itu jujur, dan tidak ada yang akan memanfaatkan siapapun." Tian Boguang tertawa keras dan berkata, "Oke, aku menjadikanmu teman, ayo, minum." Kakak Linghu berkata, "Saya tidak pandai seni bela diri seperti Anda, tetapi Anda tidak pandai minum seperti saya." Tian Boguang berkata, "Apakah kapasitas minum Anda tidak sebaik Anda? Kasus, mari kita bandingkan. Ayo, mari kita minum 10 mangkuk dulu." Selain itu, saudara Linghu mengerutkan kening dan berkata, "Kakak Tian, saya hanya tahu bahwa kamu juga orang baik yang tidak memanfaatkan orang lain, jadi aku berjudi denganmu. Aku tidak tahu itu salah, dan aku sangat kecewa." Tian Boguang menyipit padanya dan berkata, "Bagaimana aku bisa memanfaatkanmu?" Saudara Linghu berkata, "Kamu tahu bahwa saya membenci biarawati, dan ketika kamu melihat biarawati, kamu merasa tidak nyaman dan kehilangan nafsu makan. Bagaimana kamu bisa bertaruh anggur denganmu?" Tian Boguang tertawa lagi, dan berkata, "Saudara Linghu, saya tahu bahwa Anda telah mencoba segalanya untuk menyelamatkan biarawati kecil ini, tetapi saya, Tian Boguang, menyukai seks seperti hidup saya, dan karena saya telah jatuh cinta dengan biarawati kecil yang menawan ini, aku tidak akan pernah membiarkannya pergi. Berjalanlah. Anda ingin saya melepaskannya? Hanya ada satu syarat." Kakak Linghu berkata, "Oke. Kamu bisa mengatakannya, naik gunung pisau, turun ke panci minyak. Aku, Linghu Chong, menerima takdirku, dan cemberut. Aku bukan orang baik." Bab 39. Tian Boguang mengisi 2 mangkuk anggur sambil tersenyum, dan berkata, "Kamu minum semangkuk anggur ini, dan aku akan memberitahumu."
Saudara Linghu mengambil mangkuk anggur, meminumnya dalam sekali teguk, dan berkata, keringkan. Tian Boguang juga meminumnya. Dengan semangkuk anggur, dia berkata sambil tersenyum, Saudara Linghu, karena saya memperlakukan Anda sebagai teman, saya harus mengikuti aturan Jianghu. Istri seorang teman tidak boleh digoda. Jika kamu setuju untuk menikahi biarawati kecil ini, biarawati kecil, katanya. Pada saat ini, pipinya memerah seperti api, matanya terkulai, suaranya semakin mengecil, hingga tak terdengar. Ding Yi mengulurkan tangannya untuk menepuk meja, dan berteriak, omong kosong. Semakin banyak kamu berbicara, semakin cabul. Apa yang terjadi setelah itu? Pria berbicara, sulit untuk diikuti. Anda berjanji untuk menikahinya, saya akan segera melepaskannya dan meminta maaf padanya, selain itu, sama sekali tidak ada. Ingin aku menghabiskan seluruh hidupku berjamur. Masalah ini tidak akan pernah disebutkan lagi. Orang itu Tian Boguang berbicara omong kosong lagi, mengatakan bahwa jika Anda menumbuhkan rambut Anda bukan seorang biarawati, dan ada banyak hal gila yang tidak bisa dikatakan orang. Saya menutup telinga dan tidak mendengarkannya. Saudara Linghu berkata, diam. Jika kau membuat lelucon konyol seperti itu lagi, Linghu Chong akan langsung membuatmu kesal. Bagaimana dia bisa memiliki nyawa untuk bertarung denganmu? Jika Anda tidak membiarkan dia pergi, kami akan berjuang sampai mati. Tian Boguang tertawa dan berkata, berbicara tentang pemukulan, kamu tidak bisa mengalahkanku. Saudara Linghu berkata, berdiri dan bertarung, aku bukan lawanmu. Jika Anda duduk dan bertarung, Anda bukan tandingan saya. Petik 1 petik 2, semua orang mendengar dari Yilin sebelumnya bahwa Tian Boguang duduk di kursi dan tidak berdiri, tetapi memblokir 20 hingga 30 serangan sengit dari Master Faksi Taisan Tian Song Tao, jadi dia pandai duduk dan bertarung. Jika Anda bertarung sambil berdiri, saya bukan lawanmu, jika kamu bertarung duduk, kamu bukan lawanku. Kalimat ini diucapkan dengan sengaja untuk membuatnya kesal. He San Qi mengangguk dan berkata, ketika Anda bertemu dengan penjahat dan pesinah seperti itu, adalah rencana yang baik untuk membuatnya marah terlebih dahulu, dan kemudian memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Yilin melanjutkan, Tian Boguang tidak marah setelah mendengar ini, dia hanya tersenyum dan berkata, Kakak Linghu, yang dikagumi Tian Boguang adalah keberanian dan keberanianmu, bukan seni bela dirimu. Kakak Linghu berkata, yang Linghu Chong kagumi darimu adalah pedangmu yang tajam berdiri, bukan dudukmu turun. Tian Boguang berkata, kamu tidak tahu ini. Ketika saya masih muda, saya menderita flu di kaki saya. Selama 2 tahun, saya berlatih keterampilan pedang sambil duduk. Duduk dan berkelahi adalah keahlian saya. Baru saja saya dan sapi faksi Taisan itu, sapi Taois membongkar gerakannya, bukan karena dia membencinya, hanya saja saya terbiasa duduk dan memegang pisau, jadi saya tidak repot-repot berdiri. Saudara Linghu, kamu tidak sebaik saya dalam keterampilan ini. Saudara Linghu berkata, Saudara Tian, kamu tidak tahu ini. Kamu baru saja berlatih ilmu pedang duduk selama 2 tahun karena kaki dingin ketika kamu masih muda. Tidak peduli berapa banyak waktu yang Anda habiskan, itu hanya 2 tahun. Keterampilan saya yang lain tidak sebaik milik Anda. Kamu duduk dan memegang pedang lebih baik darimu. Aku duduk dan berlatih pedang setiap hari. Mendengar ini, semua orang memandang Lao Denwo, berpikir, saya tidak tahu apakah ada seni bela diri di sekolah Huasan. Metode duduk dan berlatih pedang seperti itu. Lao Denwo menggelengkan kepalanya dan berkata, saudara guru berbohong kepadanya, sekte kami tidak memiliki keterampilan semacam ini. Yilin berkata, Tian Boguang menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya dan berkata, benarkah ada hal seperti itu? Saya bodoh, tapi saya ingin melihat sekolah Huasan. Keterampilan pedang macam apa? Saudara Linghu tersenyum dan berkata, keterampilan pedang ini tidak diajarkan oleh mentor saya, tetapi diciptakan oleh saya sendiri. Dia keluar. Ketika Tian Boguang mendengarnya, ekspresinya berubah segera, dan dia berkata, jadi begitu, saudara Linghu sangat berbakat, sungguh mengagumkan. Semua orang tahu mengapa Tian Boguang tergerak. Dalam seni bela diri, memang tidak mudah untuk menciptakan tinju dan ilmu pedang baru, jika bukan karena seni bela diri yang tinggi dan kecerdasan serta pengetahuan yang luar biasa, akan sulit untuk menemukan cara baru dan menciptakan metode baru. Seperti sekolah Huasan yang terkenal, yang telah berdiri selama ratusan tahun, setiap gerakan dan gaya seni bela diri telah diasah selama ribuan tahun,
sangat sulit untuk mengubah salah satu gerakan, apalagi menciptakan cara ilmu pedang yang lain. Lao Denwo berpikir dalam hati, ternyata kakak laki-laki itu menciptakan satu set ilmu pedang secara diam-diam, mengapa dia tidak memberitahu tuannya? Yilin melanjutkan, saat itu, kakak senior Ling Hu tersenyum dan berkata, ilmu pedang ini berbau buruk. Melonjak ke langit, apa yang bisa dikagumi? Tian Boguang sangat terkejut, dan bertanya, mengapa baunya begitu tinggi? Sejujurnya, Saudara Tian, saya pergi keluar setiap pagi dan duduk di jamban, dan lalat beterbangan kemana-mana. Setelah menikam lalat, saya perlahan-lahan memahaminya dan menyadari satu set teknik pedang dari jurus pedang yang digunakan untuk menusuk lalat. Ketika saya berlatih set teknik pedang ini, saya terus duduk dan membungkuk, bukankah baunya sedikit tidak enak? Petik 1 petik 2, ketika dia mengatakan ini, aku tidak bisa menahan tawa. Kakak senior Ling Hu ini benar-benar lucu, bagaimana mungkin ada praktisi pedang seperti itu di dunia? Tian Boguang mendengar ini, tetapi wajahnya pucat, dan dia berkata dengan marah, Saudara Ling Hu, saya menganggap Anda sebagai teman. Anda terlalu banyak menipu orang dengan mengatakan ini. Anda berpikir bahwa saya, Tian Boguang, adalah seekor lalat di dunia, jamban, bukan. Baiklah, saya akan mengajari Anda cara melakukannya, dengan cara Anda. Petik 1 petik 2, semua orang mengangguk diam-diam ketika mendengar ini, mereka semua tahu bahwa dalam kompetisi seni bela diri, jika pikiran tidak sabar, dapat dikatakan bahwa mereka telah kehilangan 30% dari mereka sendiri. Kata-kata Ling Hu Chong jelas berarti setelah memprovokasi pihak lain, sekarang Tian Boguang akhirnya marah, itu adalah langkah pertama. Ding Yi berkata, bagus sekali. Apa yang terjadi selanjutnya? Petik 2, Yilin berkata, kakak Ling Hu tersenyum dan berkata, saya berlatih teknik pedang ini hanya untuk bersenang-senang, dan saya tidak berniat bersaing dengan orang lain untuk meraih kemenangan. Kakak Tian jangan salah paham, adik laki-laki tidak akan pernah berani memperlakukanmu seperti lalat di jamban. Saya tidak bisa menahan tawa lagi. Tian Boguang bahkan lebih kesal, dia mengeluarkan satu pisaunya, meletakkannya di atas meja, dan berkata, oke, mari kita semua duduk dan membandingkan. Saya melihat tatapan tajam di matanya, dan saya sangat ketakutan. Dia jelas memiliki niat membunuh dan ingin membunuh kakak senior Ling Hu. Kakak Ling Hu tersenyum dan berkata, duduk dan memegang pedang dan pedang, kamu tidak sehebat aku, dan kamu bukan tandinganku. Ling Hu Chong mendapat teman baru hari ini, kakak Tian, jadi mengapa dia harus menyakiti kedamaian kedua keluarga? Selain itu, Ling Hu Chong adalah suami yang bermartabat, Anda tidak ingin mengambil keuntungan dari teman-teman Anda ketika Anda terbaik dalam memenangkan permainan. Tian Boguang berkata, ini adalah kehendak Tian Boguang sendiri, dan Anda tidak dapat mengatakan bahwa Anda mengambil keuntungan dari saya. Saudara Ling Hu berkata, dengan cara ini, Tian apakah Anda harus membandingkan? Tian Boguang berkata, itu harus dibandingkan. Saudara Ling Hu berkata, itu harus dibandingkan duduk. Tian Boguang berkata, ya, itu harus dibandingkan dengan duduk. Saudara Ling Hu berkata, oke, dalam hal ini, kita harus membuat aturan bahwa ketika kemenangan atau kekalahan tertunda, siapapun yang berdiri lebih dulu akan dianggap sebagai pecundang. Tian Boguang berkata, benar. Ketika kemenangan atau kekalahan tertunda, siapapun yang berdiri lebih dulu akan menang. Petik 2 tanda tanya. Tian Boguang berkata, apa yang kamu katakan? Saudara Ling Hu berkata, biarkan saya memikirkannya. Ya, pertama-tama, pecundang, ketika melihat biarawati kecil ini mulai sekarang, tidak boleh ada kata-kata atau tindakan yang tidak sopan. Begitu melihatnya, dia harus maju dan membungkuk dengan hormat, berkata, Tuan kecil, murid Tian Boguang memberi penghormatan kepadanya. Tian Boguang berkata, bagaimana Anda tahu saya harus kalah? Bagaimana jika Anda kalah? Saudara Ling Hu berkata, sama dengan saya, siapapun yang kalah harus beralih ke sekte Hengshan dan menjadi murid Ni. Ding Yi dan magang biarawati kecil ini. Tuan, apakah menurut Anda kata-kata saudara Ling Hu itu lucu atau tidak? Keduanya berkompetisi, mengapa kalah dan ingin bergabung dengan sekte Hengshan? Bagaimana saya bisa menerima mereka sebagai magang? Petik 2, bab 40. Ketika dia mengatakan ini, senyum tipis muncul di wajahnya. Dia sedih sepanjang waktu, tapi sekarang dia tersenyum, menambah kecantikannya. Ding Yi berkata, orang-orang kasar di Jianghu ini bisa mengatakan apa saja, dan kamu mengapa Anda menganggapnya serius?
Ling Hu Chong ini sengaja membuat marah Tian Bo Guang. Ketika dia mengatakan ini, dia mengangkat kepalanya, menutup matanya sedikit, dan berpikir tentang metode apa yang bisa digunakan Ling Hu Chong untuk menang, dan jika dia kalah dalam kontes, bagaimana dia akan memenuhi kata-katanya. Setelah berpikir sejenak, dia tahu bahwa kecerdasannya benar-benar lebih rendah dari para bajingan ini. Itu terlalu jauh, jadi Anda tidak perlu khawatir. Jadi Anda bertanya, bagaimana jawaban Tian Bo Guang? Petik 2. Yilin berkata, Tian Bo Guang melihat kakak senior Ling Hu berkata begitu percaya diri, dan wajahnya menunjukkan keraguan. Saya pikir dia sedikit khawatir, mungkin berpikir, mungkinkah Ling Hu Chong benar-benar pandai menggunakan pedang sambil duduk. Senior saudara Ling Hu lagi dia memprovokasi dia, jika Anda bertekad untuk tidak beralih ke sekte Hengshan, kita tidak perlu membandingkan. Tian Bo Guang berkata dengan marah, omong kosong. Sebagai guru mereka, saya berkata, saya tidak dapat menerima Anda sebagai murid, saya tidak layak untuk kungfu, dan selain itu, Tuan saya tidak mengizinkannya. Saya, sekte Hengshan, semuanya wanita, apakah mereka biksu atau orang awam, bagaimana bisa? Saudara senior Ling Hu memegang tangannya. Dia melambai dan berkata, Saudara Tian dan saya membicarakannya. Jika Anda tidak menerimanya, Anda harus menerimanya. Bagaimana Anda bisa membuat keputusan? Dia menoleh ke Tian Bo Guang dan berkata, kedua, yang kalah harus mengangkat pedangnya dan menjadi Kasim sendiri. Tuan, saya tidak tahu apa artinya mengangkat pisau dan menjadi Kasim sendiri. Ketika dia menanyakan hal ini, semua orang tertawa. Ding Yi tidak bisa menahan diri untuk menjadi lucu, dan akhirnya sebuah senyuman muncul di wajahnya yang tegas, dan berkata, kata-kata kotor bajingan itu, anak baik, jangan tanya jika kamu tidak mengerti, tidak ada yang baik. Yilin berkata, oh, ternyata itu bahasa kotor. Awalnya saya mengira selama ada kaisar, akan ada Kasim, yang tidak istimewa. Setelah mendengar ini, Tian Bo Guang memicingkan mata ke arah kakak senior Ling Hu dan bertanya, Saudara Ling Hu, apakah Anda benar-benar yakin akan kemenangan? Saudara Ling Hu berkata, ini wajar. Bertarung sambil berdiri, aku, Ling Hu Chong, peringkat 89 di dunia persilatan, bertarung sambil duduk, aku peringkat kedua. Tian Bo Guang sangat penasaran dan bertanya, kamu yang kedua. Siapa yang pertama? Saudara Ling Hu berkata, itu Dong Fang Bubai, pemimpin sekte iblis. Petik 1 petik 2, ketika semua orang mendengarnya menyebut karakter, Dong Fang Bubai, pemimpin kultus iblis, wajah mereka berubah. Yilin memperhatikan perubahan mendadak pada ekspresi semua orang. Dia terkejut dan sedikit takut dia salah bicara. Hal bertanya, Tuan, apakah ini salah? Ding Yi berkata, jangan sebut nama orang ini. Apa yang dikatakan Tian Bo Guang? Petik 2, Yilin berkata, Tian Bo Guang mengangguk, dan berkata, Anda mengatakan bahwa pemimpin timur adalah nomor 1. Saya tidak keberatan, tetapi yang mulia menempati urutan kedua, itu sedikit sombong. Mungkinkah Anda lebih baik dari Tuan Sun Siyue? Saudara Ling Hu berkata, maksudku bertarung sambil duduk. Untuk bertarung sambil berdiri, tuanku peringkat ke-8, dan aku 89, yang jauh dari orang tuanya. Tian Bo Guang mengangguk dan berkata, saya mengerti. Apa peringkatnya? Siapa yang memberi peringkat ini? Kakak senior Ling Hu berkata, ini adalah rahasia besar. Saudara Tian, saya berspekulasi dengan Anda, dan saya akan memberitahu Anda segera setelah saya mengatakannya. Tetapi itu tidak boleh dibocorkan, jika tidak maka pasti akan terungkap. Menyebabkan badai di antara para bos dalam seni bela diri. 3 bulan lalu, 5 master dari sekte pedang Wu Yue saya berkumpul di Huasan untuk membicarakan kekuatan seni bela diri saat ini Tuan. 5 Tuan senang untuk sementara waktu, dan mereka memeringkat semua Tuan di dunia. Baris pertama, Saudara Tian, sejujurnya, 5 Tuan yang dihormati memarahi karakter Anda tanpa alasan. Ketika sampai pada Anda seni bela diri, semua orang berpikir bahwa Anda benar-benar tidak ambigu. Berjuang sambil berdiri, Anda bisa menempati peringkat ke-10 di dunia. 4. Tianmen Taoist dan Master Ding Yi berkata serempak, Ling Hu Chong berbicara omong kosong, bagaimana ini bisa terjadi? Yilin berkata, jadi saudara Ling Hu berbohong kepadanya. Tian Bo Guang juga sedikit skeptis, tetapi berkata, para master dari sekolah pedang Wu Yue semuanya adalah master hebat di dunia seni bela diri.
Untuk benar-benar menempatkan Tian Boguang sebagai yang ke-14 adalah suatu kehormatan. Saudara Linghu, apakah Anda akan menggunakan trik Bao Anda di depan 5 tuan? Ilmu pedang jamban Wen? Jika tidak, mengapa mereka membiarkan Anda menjadi yang kedua di dunia? Saudara Linghu tersenyum dan berkata, apakah ini ilmu pedang jamban? Tanda tanya, terlalu tidak senonoh untuk tampil di depan umum, beraninya kamu menunjukkan rasa malumu di depan 5 guru yang disegani. Postur teknik pedang ini jelek, tapi sangat kuat. Linghu Chong berbicara dengan beberapa ahli sesat, dan semua orang berpikir bahwa kecuali pemimpin timur, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa dikalahkan. Namun, Saudara Tian, saya harus mengatakannya lagi, meskipun ilmu pedang saya bagus, tidak ada gunanya kecuali untuk menusuk lalat. Coba pikirkan, jika Anda benar-benar berkelahi dengan orang lain, siapa yang ingin semua orang duduk diam? Bahkan jika saya membuat janji dengan Anda dan harus bersaing duduk, ketika Anda kalah, Anda secara alami akan menjadi marah karena malu dan berdiri. Anda adalah yang ke-14 di dunia berdiri, dan Anda dapat dengan mudah mengalahkan saya, yang kedua dalam dunia duduk dibunuh dengan satu pisau. Jadi, benar Anda berdiri untuk menjadi yang ke-14 di dunia, tetapi saya duduk dan menjadi yang kedua di dunia, tetapi itu hanya nama yang sia-sia, tidak penting. Petik 1. Tian Boguang mendengus dingin, dan berkata, Saudara Linghu, Anda benar-benar dapat berbicara dengan mulut ini. Bagaimana Anda tahu bahwa saya pasti akan kalah dari Anda dalam pertarungan duduk, dan bagaimana Anda tahu bahwa saya akan menjadi marah karena malu dan berdiri untuk membunuhmu? Kakak Linghu berkata, jika kamu berjanji untuk tidak datang dan membunuhku setelah kalah, maka perjanjian dengan Kasim tidak dihitung. Jangan sampai kamu tidak memiliki anak dan cucu, dan tidak ada keturunan. Baiklah, berhenti bicara omong kosong, ayo lakukan sekarang. Dengan membalik tangannya, dia melemparkan kendi anggur dan mangkuk anggur dari meja, dan mereka berdua duduk berhadap-hadapan, dengan pisau di satu tangan dan pedang di tangan lainnya. Ayo masuk, siapapun yang berdiri lebih dulu dan melepaskan pantatnya dari kursi akan kalah. Tian Boguang berkata, oke, mari kita lihat siapa yang berdiri lebih dulu. Saat mereka berdua hendak bergerak, Tian Boguang melirikku, tiba-tiba tertawa, dan berkata, Kakak Linghu, aku sudah meyakinkanmu. Ternyata Anda diam-diam meletakkan tangan Anda, dan hari ini Anda sengaja datang untuk mempermalukan Tian Boguang. Anda dan saya duduk dan berkelahi, dan tidak ada yang diizinkan meninggalkan kursi. Belum lagi pembantu Anda bergegas keluar, tapi ini sedikit suster melakukan hal-hal di belakang. Saya, mungkin membuat saya berdiri. Kakak senior Linghu juga tertawa terbahak-bahak, dan berkata, jika ada yang turun tangan untuk membantu, maka Linghu Chong telah kalah. Biarawati kecil, apakah Anda berharap saya menang atau kalah? Saya berkata, tentu saja saya harap Anda menang. Anda duduk dan bertarunglah, nomor 2 di dunia, kamu tidak boleh kalah darinya. Saudara Linghu berkata, oke, silakan pergi. Semakin cepat semakin baik, semakin jauh semakin baik. Ada biarawati kecil botak berdiri di depan saya, Linghu Chong kalah tanpa perlawanan. Dia tidak menunggu Tian Boguang menghentikannya, dia mengayunkan pedangnya, dan menikamnya. Sungguh rencana yang cerdas untuk menyelamatkan biarawati kecil itu. Saudara Linghu, kamu benar-benar adalah benih yang penuh gairah. Hanya saja petualangan berbahaya ini terlalu besar untuk dilakukan. Baru pada saat itulah saya menyadari bahwa Saudara Linghu telah berulang kali mengatakan bahwa siapapun yang berdiri lebih dulu akan kalah, sehingga saya dapat memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tian Boguang tidak bisa meninggalkan kursinya, jadi tentu saja dia tidak bisa menangkap saya. Petik 2. Bersambung.